Halo guys, selamat siang. Jumpa lagi terus Cemat bersama Dapa Agro Indonesia. Bertani mudah, bertani murah, bertani melimpah, bertani berkah. Untuk menghemat biaya, waktu, dan tenaga, yaitu bekas tanaman melon kita yang beberapa hari lalu sudah kita panen, sudah petik. Ini adalah bekas tanamannya, berupa mulsa juga masih utuh, lanjaran tinggi juga masih utuh, juga beberapa gawar-gawarnya. Ini untuk menjadi tanaman kembali, hemat, mudah, cepat, yaitu mengganti tanaman yang sama merambatnya namun berbeda untuk jenisnya, satu keluarga satu famili namun berbeda jenis, yaitu kita tanami melon, kita tanami timun guys, timun ini sama-sama golongan labu kukur bijiae, juga merambat. Ini pas sekali jika kita manfaatkan, yang dimana kondisinya sama dengan tanaman melon, hanya berbeda buah dan nilai ekonomisnya. Ini kita lihat, kita tanam, berhubung kita masih di lokasi benih, kita lihat benih, yaitu benihnya seperti ini. Ini adalah metode pelet. Metode pelet ini benih direndam kemudian disemai guys, intinya disemaikan seperti ini, terlihat mengeluarkan kecambah atau capar. Ini terhitung 2 malam, paginya kita tanam seperti ini. Tanam seperti ini, yaitu ini yang terdekat, ini yang sudah ditanam, adalah kita tugal dalam, kemudian kita beri pupuk dasar kurang lebih 2 gram. Selanjutnya kita huruk pakai kompos, kita huruk lagi dengan tanah yang berlumpur, nampak diambil dari got ini, ditutupkan kemudian ditanam. Nanti tanamnya kita lihat, teman kita yang berada di bawah, kita sambil jalan sambil ngobrol nanti bisa melihat untuk tanamnya. Dikondisikan pupuk dasar juga pupuk yang berada di dalam tanah ini masih ada, maka dari itu kita manfaatkan, yaitu penanaman tanpa dilakukan pengolahan tanah. Hanya beberapa lubang, beberapa pupuk dasar, di mana ini menambah starter saat pertumbuhan awal, biar nanti pertumbuhan awal ini cepat berkembang, cepat merekah. Nanti saat dewasa biar makan di tengah yang dulu kita beri pupuk dasarnya. Selain itu nanti bisa kita tugal, karena lubang tugalnya juga masih ada, nampak seperti ini. Kita melihat penanamannya, yaitu di lubang tanam yang kita buat kecil seperti ini. Ini kategori mempercepat waktu, mempercepat biaya, karena terletak pada membenamkan akarnya, kemudian nanti akan menembus ke bawah. Selanjutnya diikuti dengan penutupan sekam, abu sekam seperti ini ataupun kompos. Ini berfungsi untuk menjaga kelembapan, juga menjaga hama penyakit, juga menjaga hama berupa mungkin ayam yang di dekat perkampungan. Yang jelas untuk menjaga kelembapan yang setelah di seperti itu, setelah ditanam kemudian diuruk dengan kompos seperti ini. Ini merupakan beberapa fase banyak, yang artinya lahan dibersihkan dari rumput-rumput dulu. Setelah rumput bersih kita tugal, setelah kita tugal kemudian kita kembalikan lubang tanam dengan endut guys, bahasa Jawanya endut ataupun tanah berlumpur, untuk menutup lubang. Nantinya akan datar seperti nampak pada yang tanam. Membuat lubang tanam agar media tanam, media tempat berpijaknya tanaman ini sangat presisi, sangat
tidak terganggu dengan rumput, juga tanahnya, makanannya serba kita siapkan agar nanti pertumbuhannya juga maksimal. Nampak seperti ini tidak mengubah dari bedengan, juga ajir kita, juga gawar-gawar kita ini masih utuh bekas tanaman melon. Ini salah satu kelebihan dari mulsa plastik yang berwarna hitam ini adalah berfungsi ganda, sangat awet karena keuletannya ini, sehingga bisa dipakai 2-3 kali. Nampak seperti ini. Ini yang dilakukan adalah uruk yang diserangkan seperti ini guys. Ini yang uruk akhir ini dikondisikan memakai karbofuran ataupun regen ataupun vertera. Yang penting untuk mencegah ulat, juga lalat bibit, juga hama-hama yang lain yang nantinya melindungi tanaman dari serangan akibat tidak ada perlakuan di pestisidanya. Nampak seperti ini dinamakan tonjo sistem pelet ataupun tonjo sistem benih langsung. Ini berlaku untuk golongan labu-labuan, sangat cocok sekali karena benih-benihnya ini cepat tumbuh, juga tinggi, sehingga mempermudah aplikasi untuk penanamannya. Ini memang sedikit beberapa personil, artinya memang ada yang menugal, ada yang tanam, juga ada yang menguruk. Beberapa perlakuan yang nantinya akan lebih maksimal. Maka dari itu dibutuhkan personil jumlah banyak bila kondisi lahannya sangat luas. Ini juga memungkinkan lebih hemat dibanding tanam sistem polybagan, di mana membutuhkan air, membutuhkan tenaga sama, namun yang pelet ini lebih cepat guys, karena tidak membawa beban berat, sehingga cukup biji yang dipegang, ditempelkan, dimasukkan ke dalam tanah dengan lubang yang kecil yang sudah dibuat tugal, nanti kemudian ditutup dengan kompos. Sudah selesai dengan sendirinya, nanti akan beradaptasi dengan sendirinya, tumbuh dengan sendirinya. Nanti kita akan review untuk perawatan selanjutnya, mungkin dari semprotan, kocoran, juga perlakuan herbisida yang masih ada beberapa yang tumbuh dengan rumput-rumput yang kecil. Ini dikondisikan awal sebelum dibersihkan memang disarankan yaitu pembersihan dengan herbisida hipaglifosat. Ini terhitung hampir 2 minggu guys, ini sudah tenggelam dengan sendirinya, layu dengan sendirinya, akhirnya bersih. Kemudian dilakukan pencabutan manual, dibawa keluar lahan biar nanti tidak tumbuh lagi untuk biji-bijinya. Nampak di lahan ini adalah yang menggunung adalah sisa rumput yang berada di tengah. Nampak seperti ini adalah sisa rumputnya yang kemarin sangat lebat. Kita berada di tengah, kita keluarkan agar nanti tidak mengganggu untuk proses tumbuh-tumbuh untuk berikutnya. Untuk harga ekonomisnya timun ini sebenarnya di angka Rp1.000 sudah mendapat keuntungan untuk petaninya. Apalagi jumlah banyak, nanti bisa sampai 8 kilo sampai 12 kilo juga pernah ada guys, untuk yang pernah hitung 12 kilo per tanaman, artinya 1.000, berarti 12.000 per tanaman. Ini dimungkinkan, disarankan juga jangan tanam terlalu banyak, terlalu berlebih, karena proses di timun ini penanamannya juga sangat mudah, yang nantinya akan mengakibatkan harga jatuh di pasaran seiring dengan meluapnya, melimpahnya yaitu produksi timun ini. Ini memang kita tanam kurang lebih sekitar 2.000 batang, yang artinya bisa kontinu 1 hari sekali. Ini jika bagus kita petik 1 hari sekali, gang sedino, nanti akan menambah kualitas yaitu pada timun ini, sehingga tidak ada istilahnya ketuaan.
yang dicari konsumen adalah yang layak konsumsi, artinya juga tidak terlalu tua, jika tidak terlalu muda, artinya condong lebih ke arah muda biar nanti harga sedikit mengangkat, kemudian di tanaman juga awet, dan peluang pasar di pasaran tidak terlalu jatuh untuk harga-harganya. Kurang lebih gitu guys. Ini kita ambil varietas Vino, kita metode sistem pelet, nantinya mudah-mudahan akan insya Allah dapat berkembang bagus maksimal. Masalah harga nanti kita sambung belakangan, yang penting kita tanam bagus, nanti insya Allah harga juga mengikuti akan bagusnya. Kurang lebih gitu guys. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.